falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Siapa yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, istiqomah menjaga ibadahnya, istiqomah menjaga sholat 5 waktunya, istiqomah menjaga kedekatan dirinya kepada Allah, maka Allah akan jamin 2 hal. Yang pertama yaitu alladzi at'amahum min ju'. Siapa yang diuji dengan kesulitan ekonomi, hutangnya banyak, ekonominya seret, yang mau dimakan repot, minta pertolongan kemana-mana tidak dapat pertolongan, maka satu-satunya solusi yang paling baik, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara perbaiki sholatnya, perbaiki ibadahnya, dekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki yang barokah, rizki dari arah yang tidak kita duga-duga. Begitu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para guru ngaji, tokoh masyarakat, kepada yang saya hormati Bapak Wali Kota Probolinggo yang di dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabakesra, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Probolinggo atau yang mewakili, Pak Camat, Pak Lurah, dan juga tak lupa kepada Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh pengurus takmir masjid. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum masuk kepada bab inti, yaitu pembahasan tentang menyambut bulan suci Ramadan, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka. Kalau urusan bab sayang ini muslimat lebih kenceng daripada muslimin. Apa jangan-jangan muslimat di sini ini kekurangan kasih sayang? Perkenalkan, saya asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cina, bukan Cina gado-gado. Sampean tahu ke Cina gado-gado? Cina gado-gado itu bapaknya Cina, ibunya Jawa. Bapaknya Madura, ibunya Cina. Nah, kalau saya, bapak saya Cina, ibu saya Cina, jadi saya 100% ditanggung halal Cina orisinil. Ya, satu spesies dengan ketua PT Probolinggo lah, Haji Sofyan ya.
Karena saya Cina orisinil, maka pada malam hari ini ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara saya dengan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Ada yang tahu apa bedanya? Urusan mata, urusan meripat. Mata saya sipit, pedi, keni, cilik. Oh, ini tak campur berdua Jawa ini. Tapi meripatnya hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini, masya Allah, bulat-bulat, lebar-lebar, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Memang perempuan itu paling seneng dibilang cantik, walaupun kadang-kadang tidak sesuai kenyataan. Saya oleh kedua orang tua saya diberi nama Wi Chin Hai. Bagus atau jelek? Bagus, diselamatin nama ini. Tapi lebih bagus lagi setelah almarhum papa saya masuk Islam. Jadi papa saya ini asalnya agamanya Katolik, mama saya asalnya agamanya Katolik, masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asembagus Situbondo. Setelah beliau memeluk agama Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam Islam, termasuk di dalam urusan memberikan nama kepada anak. Karena di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi kalau kita mau menjadi orang Islam, itu jangan setengah-setengah, jangan nanggung-nanggung. Karena zaman sekarang ini banyak orang Islam, Islamnya Islam KTP. Lah gimana Islam KTP itu? Semua umat Islam tahu yang namanya sholat wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi berapa banyak umat Islam zaman sekarang 5 hari belum tentu 1 kali sholat. Makanya kenapa Mister Corona ini tidak cepat pulang, tidak cepat pergi. Karena umat Islamnya nakal, banyak yang tidak mau sholat. Tapi insya Allah jamaah Masjid Al-Ikhlas ini rajin sholat semua. Bisa kelihatan jumlah jamaah pada malam hari ini sampai masjidnya penuh, meluber sampai ke jalan. Tapi kalau mau ngetes istiqomahnya, coba kita lihat besok subuh. Kira-kira bisa sebanyak ini apa enggak ya? Padahal kalau ngomong soal masalah ibadah, semua sudah hafal ayatnya. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Siapa yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, istiqomah menjaga ibadahnya, istiqomah menjaga sholat 5 waktunya, istiqomah menjaga kedekatan dirinya kepada Allah, maka Allah akan jamin 2 hal. Yang pertama yaitu alladzi at'amahum min ju'. Siapa yang diuji dengan kesulitan ekonomi, hutangnya banyak, ekonominya seret, yang mau dimakan repot, minta pertolongan kemana-mana tidak dapat pertolongan, maka satu-satunya solusi yang paling baik, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara perbaiki sholatnya, perbaiki ibadahnya, dekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan rizki yang barokah, rizki dari arah yang tidak kita duga-duga. Begitu juga selanjutnya, wa amanahum min khauf. Kalau saat ini kita diuji dengan hati yang khawatir dan gelisah, dikarenakan ada orang-orang yang zalim kepada kita, merencanakan kejahatan kepada kita, khawatir dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, muncul ketakutan, mohon pertolongan, tidak ada yang bisa dimintai tolong, maka solusi yang paling baik adalah mohonlah pertolongan kepada Allah dengan perbaiki sholatnya, perbaiki ibadahnya, maka Allah akan memberikan rasa aman, dicabut kekhawatiran, dicabut ketakutan yang ada di dalam diri kita.
Maka almarhum papa saya karena ingin menjalankan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, beliau berusaha menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk dalam urusan memberikan nama kepada anak. Saya oleh almarhum papa saya dikasih nama Muhammad Nasrullah. Bagus atau jelek? Bagus, cocok, pas ke namanya orang Islam. Karena zaman sekarang ini banyak orang Islam merasa tidak pede kalau punya nama, punya anak dikasih nama Islam. Lahir bulan Januari dikasih nama Januarto, lahir bulan Februari dikasih nama Febrianto. Begitu lahir bulan Maret bingung mau dikasih nama siapa, akhirnya dikasih nama Marto. Nah ini ada di daerah saya di Bondowoso. Orang Bondowoso ini kan mayoritas orang Madura. Nah, pas kebetulan bapaknya Madura, ibunya Madura, punya anak laki sama bapaknya dikasih nama Cong Eni. Siapa namanya? Cong Eni. Ini bapak tidak mikir, orang tua tidak mikir. Kenapa? Umpama si Cong Eni ini dewasa, terus mendapatkan rahmat dari Allah, jadi kiai, diundang dengan Masjid Al-Ikhlas untuk mengisi pengajian persiapan menyambut bulan Ramadan. Ibu MC menyambut kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni, dipersilakan memberikan tausiah. Ini kan tidak cocok. Jadi hati-hati, waspada, jangan keliru dalam memberikan nama kepada anak, karena nama membawa pengaruh. Nama adalah doa. Seperti saya dikasih nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah, karena selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, saat melaratnya saya minimal golek utangan gampang. Nah ini biasanya kalau ketawa punya utang, tambah banter ketawanya tambah banyak utangnya. Tapi luar biasanya umat Islam malam hari ini, walaupun insya Allah ada yang hutangnya banyak, wajahnya semua sumringah, wajahnya semua bergembira. Kenapa? Karena semua yakin bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam yang berbahagia ini kita berkumpul dengan tujuan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11 ada sebuah ayat yang sangat populer dan banyak umat Islam yang menghafal, yang mana bunyinya ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diperintahkan kepada kalian untuk melapangkan sebuah majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan hidupmu. Nah, menurut ulama tafsir, yang dimaksud melapangkan sebuah majelis itu adalah majelis yang mana di dalamnya isinya pertama mengingat Allah, memohon ampunan kepada Allah, memuji Allah, bersolawat kepada kekasihnya Allah yaitu Nabi Muhammad SAW, dan duduk untuk menuntut ilmunya Allah. Maka orang yang gemar datang ke majelis ilmu, orang yang senang datang ke majelis zikir, orang yang senang datang ke majelis sholawat, maka salah satu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yafsahillahu lakum, Allah akan melapangkan hidupnya. Ini ada sebuah kisah di dalam hadis qudsi, di mana ada percakapan antara Allah dengan para malaikatnya. Umpama kejadiannya malam hari ini, malaikat ini laporan, ya Allah, pada malam hari ini di daerah Probolinggo, di Jalan Pahlawan, itu ada masjid namanya Masjid Al-Ikhlas, sedang berkumpul banyak orang. Mereka sama-sama memuji Engkau ya Allah, memohon ampunan kepada Engkau, berzikir mengingat namamu, bermunajat kepadamu. Maka Allah bertanya kepada para malaikat, wahai malaikat, kira-kira yang hadir di Masjid Al-Ikhlas malam hari ini,
ada atau tidak yang pernah melihat surgaku? Ini ada yang pernah melihat surganya Allah? Kalau dari model-modelnya kayaknya belum pernah ada yang melihat surganya Allah, termasuk saya. Kalau ada yang ngacung saya langsung kabur, berarti kan sudah mati hidup lagi. Maka dijawab oleh para malaikat, tidak ada ya Allah. Allah kembali bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kalau seandainya ada satu saja orang yang hadir pada malam hari ini, yang datang di Masjid Al-Ikhlas ini, pernah melihat surgaku, apa yang akan terjadi pada dirinya? Maka dijawab oleh malaikat, ya Allah, umpama ada satu orang saja pernah melihat surgamu ya Allah, maka sepanjang hidupnya dia akan isi hidupnya dengan ibadah karena saking kepinginnya masuk ke dalam surgamu. Kemudian Allah kembali tanya lagi kepada para malaikat, itu yang datang malam hari ini di Masjid Al-Ikhlas itu, ada atau tidak yang pernah melihat nerakaku? Kira-kira ada yang pernah melihat nerakanya Allah di sini? Kalau dilihat dari wajah-wajahnya ahli surga semua ini. Dijawab oleh malaikat, tidak ada satupun yang pernah melihat nerakamu ya Allah. Maka Allah kembali bertanya kepada para malaikat, kira-kira kalau ada satu saja pernah melihat nerakaku, apa yang akan terjadi kepada dirinya? Dijawab oleh malaikat, ya Allah, kalau seandainya ada satu saja yang pernah melihat nerakamu, maka niscaya sepanjang hidupnya dia tidak berani berbuat maksiat, dia tidak berani berbuat dosa karena takut dimasukkan ke dalam nerakamu. Maka Allah berfirman, hai malaikat, catat semua yang hadir pada malam hari ini, baik yang ada di dalam masjid maupun yang di luar masjid, dari kanan sampai kiri, dari depan sampai belakang, sampai yang pojokan-pojokan nyelempit itu, catat semua. Apa yang mereka minta pada malam hari ini pasti akan aku kabulkan. Kalau mereka mohon ampun kepadaku, maka dosa model apapun pasti akan aku ampuni, dan mereka akan aku tempatkan di kedudukan yang mulia yang ada di sisiku. Malaikat protes, ya Allah, itu ada yang duduk di pojokan tidur. Nah ini saya ini sebagai malaikat suruh nyatet ini bingung, mau dicatat tidur, enggak dicatat datang. Nah ini nyatetnya ini gimana ya Allah? Akhirnya dijawab oleh Allah, walaupun matanya terbejam, walaupun telinganya tidak mendengar, tapi dia hadir di majelisku, maka dia mendapatkan hak yang sama. Nah inilah barokahnya hadir di majelis ilmu, barokahnya hadir di majelis zikir, barokahnya hadir di majelis sholawat. Walaupun matanya terpejam, telinganya tidak mendengar, tapi mohon maaf, karena bokongnya duduk di majelis ilmu, dapat barokah bokong duduk di majelis ilmu, maka dia juga mendapatkan pahala yang sama. Maka insya Allah kita yakini dengan kita hadir pada malam hari ini di majelis yang mulia ini tiada lain adalah berkat dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena dari sekian banyak orang-orang yang diundang, Allah gerakkan hati kita untuk hadir berkumpul di majelis yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita memasuki bulan Sya'ban. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita yang telah diberitakan oleh para sahabatnya, semenjak dimulai dari bulan Rajab, Rasulullah ini selalu mengumandangkan doa, yang mana bunyi doanya sekarang sering dikumandangkan di masjid-masjid, di musola-musola, baik yang tua maupun yang muda, semuanya sama-sama melantunkan doa ini, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Kita mohon kepada Allah keberkahan yang ada di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan kita mohon dipertemukan, disampaikan umur kita untuk berjumpa pada bulan Ramadan. Maka untuk memasuki bulan Ramadan ada dua hal yang harus kita lakukan persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Yang pertama,
Yang harus kita lakukan, kita harus siapkan mental kita terlebih dahulu dengan cara kita bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Karena kenapa? Karena dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah, Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia, dikenal dengan Sayyidus Syuhur, tuannya para bulan, yang mana semua yang ada di dalam Ramadan itu isinya adalah rahmat. Bahkan jangankan bulan Ramadannya, hanya gembira menyambut bulan Ramadannya itu pahalanya sudah sangat luar biasa. Di dalam sebuah hadis diterangkan, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niron, Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Baru gembira, baru seneng, baru gembira menyambut bulan Ramadan, masih belum puasa, pahalanya gembira, sudah diharamkan jasadnya dari api neraka. Apalagi kita benar-benar berpuasa di bulan Ramadan dengan kesungguhan, dengan kegembiraan, dengan iman yang sesungguh-sungguhnya, maka pahalanya sangat-sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan, kalau mentalnya sudah siap, maka yang kedua yang harus dilakukan, fisiknya juga harus dipersiapkan. Karena Ramadan ini ibadah yang sangat luar biasa. Di dalam Ramadan ini ada tarbiyah yang begitu hebat. Salah satunya, bonusnya adalah orang yang puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah bonusnya akan mendapatkan kesehatan jasmani. Kalau rohani itu sudah pasti, tapi jasmani ini bonusnya. Loh kok bisa? Nabi SAW bersabda, sumu tasihhu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Maka kata Siti Aisyah, Rasulullah itu adalah orang yang paling gemar berpuasa, sampai seolah-olah saya menganggap beliau itu tidak puasa. Tapi kadang-kadang beliau juga tidak berpuasa, sampai saya menganggap beliau itu tidak pernah berpuasa. Nah, di antara semua bulan di luar bulan Ramadan, yang paling banyak Rasulullah berpuasa, tidak pernah aku temui Rasulullah berpuasa sebanyak bulan ini selain bulan Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu bulan latihan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, maka monggo latihan, mumpung masih kurang 2 minggu, latihan di Senin Kemis dulu, badan ini supaya siap dulu. Nah, begitu masuk bulan Ramadan, biasanya orang kalau bulan Ramadan ini puasa ujiannya apa? 1, panas dalam, betul ya? 2, asam lambungnya naik. 3, dapat seminggu bibirnya sudah pecah-pecah. Begitu masuk sepertiga terakhir di bulan Ramadan, di mana itu malam keutamaan yang sangat luar biasa, yang semestinya masjid-masjid ini semakin lama semakin penuh, tapi faktanya kalau awal bulan Ramadan masjidnya penuh, banyak orang yang sholat tarawih, dari hari ke hari mendekati bulan Syawal, softnya mengalami kemajuan, tambah lama tambah sedikit. Apalagi menjelang bulan Syawal itu lebih ramai toko baju daripada masjid. Lo kok tahu? Saya punya toko baju di Bondowoso. Semenjak saya punya toko baju, saya paling gembira menyambut bulan Ramadan, karena gembira Ramadannya dan gembira panen di toko bajunya. Nah, maka supaya puasa kita ini optimal zahir maupun batin, puasanya harus mengikuti sunnah Nabi sekuat kita. Nah, ini saya kasih tahu biar puasanya benar-benar kuat, dan Ramadan tahun ini mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai di Ramadan tahun ini, kita bisa sungguh-sungguh berpuasa di bulan Ramadan tahun ini dan mendapatkan pahala kenikmatan bulan Ramadan lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Pertama, Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, kalau sahur yang terbaik adalah mengakhirkan waktu sahur.
Nah, sekarang saya mau tanya ini sama jamaah yang hadir malam hari ini. Bapak dan Ibu kalau sahur biasanya jam berapa? Jam berapa? Setengah 4. Sahurnya semangat atau tidak? Makan sahurnya enak apa enggak? Tahu enggak kenapa enggak enak? Karena bangun tidur langsung makan, ya enggak enak. Coba kita contoh sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1 jam sebelum subuh itu bangun, ambil wudhu dulu, sholat minimal 2 rakaat, baca Al-Quran. Begitu masuk waktu imsak, ini banyak orang yang keliru, dipikir bunyi sirine, sholawat tarhim atau waktu imsak dianggap sebagai waktu di mana tidak boleh makan. Padahal waktu imsak itu adalah waktu yang paling baik untuk melaksanakan ibadah makan sahur. Karena kenapa? Karena itu adalah waktu yang paling akhir yang tidak boleh makan kalau azan subuh, bukan waktu sirine. Jadi sampean kalau makan sudah jalan separuh kok bunyi sirine, ya mari no, selesaikan. Jangan ditinggalkan sampai lupa minum, akhirnya puasa tenggorokannya panas. Nah, dengan kita sholat, kita baca Al-Quran, perutnya jadi lapar. Nah, kalau perutnya lapar, makan sahurnya jadi semangat. Setelah makan sahur, jangan tidur. Berangkat ke masjid, kerjakan sholat subuh. Karena kalau makan sahur kita tidur, akhirnya di pencernaan ini terjadi pembakaran yang sangat berat, kerja pencernaan jadi berat, sehingga akhirnya ketika kita bangun tidur, tubuh terasa panas, mudah haus, mudah lapar. Apalagi kalau sahurnya jam 10 malam. Ini kan kadang ada orang makan jam 10 malam diniati sekalian makan sahur, bangunnya subuh jam 8 pagi ngelentuk lapar, orang makan jam 10 malam. Ini pertama. Yang kedua, waktu buka puasa. Ini sampai kuat nggak dengerin saya? Kalau dilihat dari tanda-tandanya sudah mulai ngantuk semua ini. Ya suruh siapa saya ngomong jam setengah 9 malam? Ya ngantuk. Buka puasa, biasanya orang kalau buka puasa azan dikumandangkan, yang dimakan pertama kali itu apa? Hah? Apa yang dimakan? Kolak, ya kan? Es campur, umumnya kan gitu loh. Apalagi cendol. Nah, coba ikuti sunnah Nabi SAW. Begitu azan maghrib dikumandangkan, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bersegera membatalkan buka puasa dengan memakan yang manis-manis, dan yang paling afdol adalah kurma. Dan usahakan ganjil, bisa 3 butir, bisa 7 butir, bisa 11 butir. Setelah makan kurma, manis-manisnya sudah dimakan, minum air putih, kerjakan sholat maghrib. Nah, waktu sholat itu suratnya tidak usah panjang-panjang, yang pendek-pendek saja, yang penting sholat. Selesai mengerjakan sholat, baru makan besar. Nah, ini sekarang kan kebanyakan orang kalau puasa begitu azan langsung makan besar. Perutnya lapar seharian, ketemu makanan di meja makan, nafsunya tinggi. Akhirnya rasanya semua mau ditelan, sampai piring sama mejanya kalau perlu ikut ditelan semua. Nah, kalau kita ngikuti sunnah Nabi, kita makan yang manis-manis dulu, jangan minum es waktu perut kosong, jangan makan berat-berat waktu kosong, maka pencernaan kita yang seharian kosong itu ada adaptasi. Kemudian ketika melakukan sholat, membuat pencernaan kita tidak kaget dengan makanan yang masuk ke dalam lambungnya, maka ketika waktunya makan yang besar, nafsu kita sudah berkurang separuh, makannya jadi tidak banyak. Nah, kalau makannya tidak banyak, fungsinya apa? Fungsinya waktu tarawih jadi semangat. Loh, ini buka puasa semua ditelan, makan sekuat-kuatnya, makan sebanyak-banyaknya. Begitu waktu tarawih tidak kuat bangun, kekenyangan karena makannya kebanyakan. Nah, hal-hal seperti ini harus kita perhatikan sehingga Ramadan betul-betul bisa membawa dampak manfaat yang besar kepada
diri kita. Dan persiapan pengetahuan sudah selesai. Yang kedua, kita bahas tentang hikmah di bulan Ramadan. Apa saja keistimewaan bulan Ramadan ini? Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai kalamullah dan diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi khatamul anbiya wal mursalin. Dan bulan Ramadan ini menegaskan begitu pentingnya waktu pada malam hari. Ini diabadikan di dalam Al-Quran. Sejak peristiwa Isra wal Mi'raj di bulan Rajab, Allah itu kan berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan seterusnya. Ada kata lailan di situ. Ada yang tahu enggak laila itu apa artinya? Malam. Kenapa kok Al-Quran menyebutkan malam dengan spesifik? Bahkan ada surat yang namanya surat Al-Lail atau malam. Karena malam ini adalah waktu yang sangat istimewa di dalam ajaran agama Islam. Banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada malam hari. Contohnya, turunnya Al-Quran terjadi pada malam hari. Diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul juga terjadi pada malam hari. Peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW terjadi pada malam hari. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah dimulai pada waktu malam hari. Turunnya surat Al-Mu'min ayat ke-60, Ud'uni astajib lakum, mintalah engkau kepadaku pasti akan aku kabulkan, terjadinya juga pada waktu malam hari. Turunnya ayat ini. Sholat yang paling utama, sholat sunnah yang paling utama, satu-satunya nama sholat sunnah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu sholat sunnah tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, ini juga dikerjakan pada waktu malam hari. Bahkan sholat sunnah yang paling istimewa yang hanya dikerjakan di bulan Ramadan, yaitu sholat sunnah tarawih, ini juga dikerjakan pada malam hari. Maka kalau kita punya waktu malam, jangan habiskan malam kita ini hanya untuk tidur semuanya, tapi luangkan waktu malam kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pelatihan untuk memanfaatkan waktu malam bisa kita dapatkan di bulan Ramadan, di mana masjid-masjid semarak mengerjakan sholat tarawih, dilanjutkan dengan tadarus, dan biasanya menjelang 10 terakhir di bulan Ramadan masjid-masjid menyelenggarakan i'tikaf malam hari, semuanya bermunajat kepada Allah dalam rangka untuk meraih keistimewaan pada waktu malam hari. Maka Laila itu artinya malam. Jadi kalau ada wanita namanya Laila, berarti dia wanita yang senang sholat malam, bukan wanita malam. Yang kedua, Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk gemar bersedekah. Karena kenapa? Karena ada satu ibadah wajib yang hanya dikerjakan di bulan Ramadan selain puasa, yaitu zakat fitri. Zakat fitri ini adalah ibadah yang wajib yang dikerjakan di bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok di bulan Ramadan ini harus ada zakat fitri? Karena ada korelasi yang kuat antara ibadah puasa dengan ibadah zakat. Yang mana ketika seseorang berpuasa, dia menahan dirinya dari keinginan untuk makan dan minum, mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Tujuan yang paling utama supaya muncul rasa empati, supaya muncul perasaan bahwa ternyata orang-orang yang tidak beruntung secara ekonomi, ternyata rasanya lapar itu seperti ini. Nah, karena tahu rasanya lapar, disempurnakan dengan ibadah zakat, disempurnakan dengan sedekah, disempurnakan dengan ibadah-ibadah yang sifatnya berderma, maka insya Allah puasanya menjadi puasa yang sempurna.
Bahkan diajarkan siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Nah, maka ayo persiapkan mental dari sekarang, persiapkan harta terbaik kita. Bulan Ramadan, sisihkan harta yang kita miliki untuk berlomba-lomba bersedekah di bulan Ramadan. Nah, sedekah ini salah satu fungsinya adalah tudfi'ul bala. Diceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW duduk-duduk di Masjid Nabawi, ini kedatangan malaikat Jibril. Ya Muhammad, istrimu Siti Aisyah itu baru saja menerima seorang pembantu. Kamu pecat pembantu itu. Loh, kenapa wahai Jibril? Iya, karena pembantu itu adalah ahlun nar. Pembantu itu sudah dicap menjadi ahli neraka. Maka pulanglah Rasulullah, dicari istrinya Siti Aisyah, diminta untuk diberhentikan pembantu ini dengan cara yang lemah lembut. Karena baru bekerja kurang dari 2 jam, akhirnya oleh Siti Aisyah diberikan 1 mangkok kurma sebagai permohonan maaf karena diberhentikan sebelum bekerja secara penuh. Pulang pembantu ini. Selang berapa waktu, malaikat Jibril datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, itu pembantu yang baru kamu berhentikan tadi, kamu cari, kamu pekerjakan dia. Loh, kenapa Jibril? Tadi disuruh pecat, kok sekarang suruh pekerjakan lagi? Dia itu sudah diubah oleh Allah statusnya dari ahlun nar menjadi ahlul jannah. Diubah statusnya oleh Allah dari penghuni neraka menjadi penghuni surga. Loh, kok bisa, hei Jibril? Apa yang dia lakukan? Amalan apa yang membuat orang ini yang awalnya dicap sebagai ahli neraka kok dirubah menjadi ahli surga? Dijawab oleh malaikat Jibril, tadi waktu pembantumu pulang, dia jalan menuju kampungnya, di tengah perjalanan ada pengemis datang karena sudah 2 hari tidak makan. Maka si pembantu ini mengatakan, hai Bu, sesungguhnya saya itu sama tidak beruntung seperti dirimu. Baru bekerja sudah diberhentikan, dan aku tidak memiliki harta apapun kecuali hanya 1 mangkok kurma ini. Tapi karena kau saat ini lapar dan lebih membutuhkan dari diriku, maka ambillah semangkok kurma ini untuk mengobati rasa laparmu. Karena ikhlasnya sedekah semangkok kurma itu tadi, statusnya yang ahlun nar oleh Allah dirubah, diganti menjadi ahlul jannah. Maka bersyukurlah seluruh warga Probolinggo. Allah takdirkan kita semua, khususnya warga Probolinggo, dipimpin oleh seorang zuriyah Rasulullah, dipimpin oleh seorang habaib yang mana beliau mencontohkan kepada kita langsung, tidak hanya mengajarkan melalui lisannya, tapi dicontohkan dengan perbuatan-perbuatannya yang tadi Bapak Kabakes telah menyampaikan bahwa salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Pak Wali Kota adalah menggratiskan listrik dan rencananya air untuk tempat ibadah. Ini menunjukkan segenggam kekuasaan dipegang oleh orang yang tepat, maka akan digunakan untuk menolong agamanya Allah. Mudah-mudahan Pak Wali Kota senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah, dan mudah-mudahan bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan sempurna. Saya pun masyarakat Bondowoso sudah merasakan nikmatnya kebijakan Bapak Wali Kota Probolinggo, karena saya beberapa waktu yang lalu pernah mampir ke Museum Rasulullah dan melihat barang-barang peninggalan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan seluruh kota yang ada di Indonesia diangkat oleh Allah pemimpin-pemimpin model Wali Kota Probolinggo, supaya negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. 2 sudah. Pertama yaitu bulan Al-Quran, yang kedua bulan sedekah, yang ketiga, ini saya tidak panjang-panjang ya, karena kalau saya ceramah kelamaan nanti yang duduk di belakang komplain ke panitia, itu ustadz yang satu itu jangan diundang lagi yang dari Bondowoso itu. Kenapa? Kalau ceramah lama sekali,
ini sudah ngantuk ya. Jadi langsung yang ketiga saja, yaitu bulan Ramadan dikenal sebagai bulan melatih kesabaran kita. Kalau kita berbicara soal sabar, maka Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling sabar. Kenapa beliau menjadi nabi yang paling istimewa di antara para nabi dan rasul? Karena kesabarannya di atas para nabi dan rasul yang lainnya. Nah, ini diabadikan dalam sebuah peristiwa di mana ketika beliau berdakwah ke kota Taif, kemudian oleh warga Taif dilempari oleh batu, dilempari oleh kotoran, sampai diceritakan di dalam kitab Barzanji bahwa sandalnya Rasulullah ini banjir dengan darahnya Rasulullah karena dilempari batu. Maka lari Rasulullah dengan sahabatnya yang namanya Zaid bin Harisah, beliau adalah anak angkatnya Rasulullah. Turun malaikat, wahai Muhammad, kalau kau izinkan, itu gunung di balik kota Taif akan aku angkat, aku hantamkan kepada penduduk Taif. Bahkan di dalam kitab diterangkan, Nabi Muhammad ini sampai diprotes oleh malaikat, wahai Muhammad, sekali-kali jadi nabi yang tegas lah. Contoh itu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah dari usia 50 tahun usia 850 tahun, 800 tahun jadi nabi, pengikutnya cuma 80 orang. Setelah 800 tahun berdakwah, pengikutnya nggak nambah-nambah, akhirnya mohon kepada Allah, ya Allah, kalau kau biarkan orang-orang ini hidup, nanti mereka mati ganti anaknya, anaknya mati ganti cucunya, maka semua ini akan menjadi generasi yang kafir, generasi yang ingkar kepada Engkau. Maka musnahkan semua ini ya Allah, sehingga turunlah peristiwa banjir bandang. Kamu contoh juga itu Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mengajak beberapa kaum terbaiknya ke Bukit Tursina untuk menerima kitab suci Taurat, dikatakan di dalam surat Al-Baqarah, Bani Israel mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami sekali-kali tidak akan beriman wahai Musa kecuali kami bisa melihat wujudnya Allah secara nyata. Karena merasa kebangetan, dableknya sudah luar biasa, Nabi Musa mohon kepada Allah supaya orang-orang ini diberikan hukuman, dan turunlah fa'akhadhathumus sha'iqatu, dihantam dengan petir, akhirnya mati satu persatu orang-orang yang ingin melihat Allah secara nyata. Ya kamu contoh itu Nabi Musa wahai Muhammad. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad? Justru malah berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumin fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Saya tidak akan mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Saya tidak akan mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Kalau Nabi Nuh mengatakan mereka kafir, nanti anaknya kafir, nanti cucunya kafir, maka saya berdoa kepada Allah, kalau bapaknya tidak beriman, siapa tahu nanti anaknya akan beriman. Kalau anaknya tidak beriman, siapa tahu nanti cucunya akan beriman. Dan doa Rasulullah terbukti saat ini tidak ada satupun warga Taif yang tidak iman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Maka bulan Ramadan ini bulan melatih kesabaran, di mana kita sabar menahan hal-hal yang seharusnya halal, boleh makan, boleh minum, boleh bergaul antar suami dan istri, disuruh tahan mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini semata-mata hanya untuk melatih kesabaran kita. Maka mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini bisa merasakan manfaat yang paling besar di bulan Ramadan, menjalankan bulan Ramadan dengan optimal, menjalankan bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, sehingga nanti waktunya Idul Fitri benar-benar mengerjakan sholat Id dengan penuh kemenangan. Bahkan diceritakan para sahabat dan orang-orang solih itu kalau sudah menjelang Idul Fitri itu mereka nangisnya luar biasa. Jadi besok Idul Fitri, malam ini nangis, sedih. Kenapa? Karena akan berpisah dari bulan Ramadan. Takut umurnya khawatir udah nyampe di Ramadan yang akan datang.
Lah kalau sekarang malam Idul Fitri senangnya setengah mati, masih nggak poso 1 bulan, waktunya Idul Fitri ya berangkat ikut sholat. Tapi alhamdulillah daripada tidak sholat sama sekali. Sholat setahun sekali itu sih alhamdulillah daripada tidak pernah sholat, karena itu mendapatkan hidayah dari Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa membawakan manfaat yang banyak buat kita. Mari kita membaca surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah yang pertama kita khususkan untuk kedua orang tua kita dan para leluhur kita serta guru-guru kita. Mudah-mudahan yang masih hidup dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dibahagiakan hatinya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua kita khususkan untuk semua hajat dan keinginan kita. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini yang diuji dengan sakit, baik dirinya maupun keluarganya, mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah. Semua yang diuji dengan kesulitan ekonomi, mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini diberikan rizki yang banyak dan barokah, sehingga bisa menyelesaikan semua permasalahan ekonominya, bisa melunasi semua hutang-hutangnya, dan mudah-mudahan semua yang diberikan ujian berbagai macam kesulitan diberikan jalan keluar oleh Allah, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, istiqomah di dalam ibadahnya, istiqomah menjaga iman Islamnya, wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang terakhir, saya mohon keikhlasan dari seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Saat ini saya sedang berjuang di dalam pembangunan pondok pesantren di Bondowoso. Insya Allah peletakan batu pertamanya bulan Syawal besok. Saya kasih nama Pondok Pesantren Insan Kamil di Desa Gentong, Kecamatan Taman Kerocok, Kabupaten Bondowoso. Mudah-mudahan barokah Al-Fatihah seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pembangunan pondok pesantren dimudahkan oleh Allah, bangunannya segera berdiri dan bisa mencetak generasi yang mensyiarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mensyiarkan sunnah Nabi Muhammad SAW, mensyiarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, semua kajian yang disampaikan pada malam hari ini insya Allah akan diupload di channel YouTube Ustadz OJH. Saya minta keikhlasan seluruh jamaah yang hadir malam hari ini untuk bantu subscribe channelnya dan tonton videonya, karena hasil dari YouTube ini insya Allah 100% akan digunakan untuk pembangunan pondok pesantren. Nama channelnya Ustadz OJH. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para alim ulama, para kiai, para habaib, para guru-guru kita. Manakala yang disampaikan oleh diri saya ada yang kurang berkenan, mungkin saya su'ul adab, mungkin saya kurang baik akhlaknya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.